Halo, Mas Yusuf ya? Ya betul Pak. Ada apa Pak? Ini saya yang kemarin mau minta digantikan bearing itu Mas. Ya habisnya kan Masnya ongkosnya mahal. Jadi saya bongkar sendiri. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Terus gimana Pak? Iya Mas, setelah saya ganti bearing dan pasang, dah halus suaranya. Lah kok ternyata pompanya ndak mengisap Mas, ndak mengalir airnya. Apa saya salah pasang bearingnya itu Mas? Insya Allah tidak Pak. Benar sudah masang bearingnya. Jadi Bapak maunya menghemat, sekarang harus bongkar pompanya, bongkar jet di dalam sumurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mengganti bearing atau laher pompa Shimizu jet pump tipe 268. Itu bisa juga dilakukan untuk 260, tapi tentunya harus hati-hati karena pompa jet itu rawan terhadap kotoran. Jadi ongkosnya memang mahal. Silahkan simak videonya berikut ini. Ini adalah salah satu contoh dari kerugian akibat tidak memasang pressure tank. Teman-teman juga itu bisa lihat pemasangannya tidak ada space di bagian belakang. Itu diusahakan ada space, jadi untuk perbaikan, untuk mengeluarkan motor ke belakang itu bisa. Suaranya keras sekali. Sekaligus ini juga saya tunjukkan cara untuk mencari titik on pressure switch. Dibuka pelan-pelan sekali kerannya, stop kerannya. Terlihat itu tekanan on di 18 PSI. Jadi pressure tanknya nanti teman-teman isi di 16 PSI sekitar itu. Suaranya keras karena bearing depan terkena hentakan. Impeller juga bisa pecah. Ini adalah salah satu trik untuk melepas motor dari rumah pompa supaya tidak resiko pecah di flange atau bibirnya dari rumah pompa ini, terutama untuk pompa yang sudah lama. Dengan menggunakan bantuan tekanan dari pompa yang kita simpan tadi untuk melepas, mendorong ke belakang motor. Kita kendorin pelan-pelan semua bautnya satu persatu, nanti tekanannya turun, berarti itu sudah mendorong ke belakang. Kita kendori bautnya satu persatu. Terlihat itu sudah tekanan mulai turun, ada rembesan air di bawah. Jadi ini kita gunakan tekanan ini untuk mendorong motor agar lepas dari rumah pompa. Itu sudah nol, berarti ini sudah renggang. Tinggal kita jungkit perlahan pakai obeng. Untuk pompa yang lama biasanya itu lengket sekali, jadi ini cara yang aman agar terhindar dari pecah kalau kita paksa langsung pakai betel atau pahat. Inilah poin penting dari pompa jet. Jadi jangan sampai ada kotoran masuk ke dalam ruang pompa, akhirnya masuk ke dalam jet terus menyumbat. Jadi ongkos mahal di sini adalah kita resiko sekali membongkar pompa jet karena dari sebelumnya mengalir, setelah diganti atau diperbaiki apapun itu, setelah dipasang lagi pompa tidak mengalir, itu resiko. Ini kita lepas dulu kipas belakang fan-nya. Jadi resiko dari pompa jet itu sangat besar. Jangan sampai teman-teman sehabis membongkar mengganti sesuatu dari area mesin atau pompanya, setelah selesai kemudian menjadi pompa tidak mengalir. Itu sering terjadi. Misalkan sebelumnya harus kita cek pancingannya itu tidak habis, jadi waktu dibongkar nanti mancing lagi susah. Kita lepas dulu impellernya.
kita tahan bagian belakang. Bagian depan pakai kunci ring 17, belakang kita pakai kunci petekol, kunci pipa. Yang model sekarang ini sudah pakai drat, beberapa pompa masih pakai spi, itu yang jadi ongkosnya mahal karena melepasnya resiko pecah. Dan kita lepas sealnya perlahan-lahan. Kita sekalian biasanya untuk mengganti bearing kita sampaikan ke pelanggan untuk mengganti juga sealnya, karena ini sekalian bongkar jadi tidak dua kali kerja. Karena ongkosnya mahal, sekarang kita ganti juga sealnya. Kita cungkil perlahan-lahan sambil belakang diputar asnya. Kita taruh tepinya jangan sampai mengenai bagian kerapitnya, dan kita putar perlahan-lahan sambil cungkil keluar. Kelihatan itu efek dari tanpa pressure tank, jadi pompa itu sering dihentak-hentak. Biasanya bagian depan yang paling kena dulu karena ada beban impeller. Untuk melepas baut motor usahakan tidak langsung, jadi itu rawan sekali karena baut itu panjang tapi dratnya hanya di ujung sana dekatnya impeller, jadi hanya stick panjang, makanya kalau langsung diputar putus. Jadi mutarnya pelan-pelan, momennya bisa sampai ke ujung drat. Kita kendori langsung pakai obeng plus setelah pakai kunci T tadi. Jadi pakai kunci T tadi bukan untuk kekuatan, hanya kunci T itu pas kalau untuk baut-baut kecil, tidak longgar seperti kalau pakai kunci ring. Kita ambil masing-masing bautnya. Pompa ini sama dengan Shimizu 260, hanya tidak pakai sirip pendingin di bagian luarnya. Kita pukul pelan-pelan cover belakangnya, selalu melingkar ya, jadi tidak satu arah supaya mendapat beban yang rata. Kalau pompa tipe lain malah rawan pecah, misalkan dap atau apa, karena terbuat dari aluminium, misalkan Panasonic. Kalau pompa Shimizu masih memakai besi cor, tapi tetap harus hati-hati untuk mengeluarkan casing belakang, cover belakang. Nah, ganjal biar bisa putar dengan bebas, kita pukul pelan-pelan tepinya. Beberapa ada yang tidak pakai coaan di atasnya, jadi pakai obengin bisa, tapi pelan-pelan. Itu juga untuk menunjukkan bagian belakang, jadi mungkin kalau membongkar itu bisa ditandai pakai gergaji di bagian bodi kalau bingung, supaya untuk memasang kembali tidak terbalik. Itu fungsi ring per itu jangan sampai hilang, fungsinya untuk gerakan as ke depan ke belakang. Ciri bagian belakang adalah letak sambungan-sambungan kabelnya, itu ada di bagian belakang. Ini bisa biasa tandai pakai gergaji, dan ini menunjukkan bagian bawah. Nanti kalau memasang itu ada yang lubang-lubangnya untuk bagian bawah. Ini bagian belakang, selalu ada kabel-kabelnya sambungan dan termostat. Bagian belakang bearingnya tidak terlalu keras, depan yang biasanya paling kencang karena mendapat beban impeller, apalagi tanpa pressure tank, interval hidup matinya sangat cepat, tidak ada jeda, biasanya malah impeller juga ikut pecah. Kita pukul pakai gagangnya, pakai kayu supaya drat depan tidak rusak.
Untuk pekerjaan-pekerjaan ini kita tidak perlu terburu-buru teman-teman, karena memang jangan sampai rencana kita memperbaiki malah menimbulkan kerusakan. Ini terdengar yang depan sangat keras, juga harus diperhatikan karena efek dari sentakan itu banyak rotor ini yang bergeser. Yang perlu kita cek, saya kemarin juga kecolongan ada rotor ini bergeser, angkernya ini bergeser ke belakang, jadi nabrak sama cover belakang. Kelihatan dari bekasnya itu kalau bergeser. Mengeluarkan pakai tracker bearing, sebelumnya kita juga cukup manual pakai pahat atau apa, tetapi setelah tahu bahwa tracker ini harganya cukup murah, di bawah 100, kita pakai alat yang bagus supaya tidak merusak alat. Ini salah satu contoh penggunaan tracker yang benar. Jadi ketika keras jangan langsung dipaksa, jeratnya tracker bisa rusak. Dikasih pukulan, hentakan-hentakan pelan saja supaya ada tekanan ke arah as, jadi tidak merusak jerat dari trackernya karena jeratnya itu halus. Kita lepas yang bagian depan. Bagian depan sudah saya lepas. Kita lanjut ke bearing atau laher bagian belakang. Jadi dengan adanya alat ini kita di samping mempercepat pekerjaan juga memberikan hasil yang baik, tidak merusak alat yang kita perbaiki. Saya pakai bearing ini tipenya 6202 RS karena pakai cover plastik. Teman-teman bisa pakai cover sink boleh, tapi intinya yang tertutup. Yang dari cover sink kodenya adalah Z. Misalkan memakai bearing yang bagus, bearing produk Jepang, NTN, Koyo, NSK, atau yang sekalian bagus SKF. Untuk memasangnya biasanya saya bawa pipa khusus yang sebesar as, longgar saja biar langsung kita tekanan itu langsung ke bagian tengah dari bearing, jangan sampai mengenai bagian luar dari bearing. Intinya itu saja. Bisa memakai pahat yang tumpul asalkan di bagian tengah. Selalu memutar, pukul pelan-pelan bawah dengan landasan kayu yang lunak. Memukul tidak perlu terlalu kencang karena itu resiko as bisa bengkok. Jadi kita pukul pelan-pelan dan diputar-putar karena kadang itu tidak rata walaupun pakai memukul sok yang pas, tetap ada beda. Untuk pemasangan selalu berikan grease di bagian belakang dan depan dari rumah bearing. Ini fungsi ring bar jarang yang diperhatikan, itu sangat penting karena as pompa itu setiap hidup mati itu selalu bergeser ke depan dan belakang, jadi ada fluktuasi geseran selalu. Itu membuat bearing menjadi awet. Semua dikasih minyak-minyak selalu untuk membongkar. Setelah membongkar misalkan dilumasi semua baut-baut, jadi ketika nanti pembongkaran lagi baut itu mudah dibongkar, tidak sampai patah. Ini adalah o-ring atau karet di depan, ini di antara pemisah motor dengan pompa. Tujuannya supaya ketika ada seal bocor nyemprot itu, untuk pompa jet itu nyemprot biasanya tidak langsung mengenai bearing atau motor. Itu kalau saya lihat, teman-teman lihat dari samping, masukkan celah-celahnya baru dimasukkan itu asnya. Jadi posisi ring karet tadi ada di tengah-tengah, kemudian nanti kita setelah masuk asnya kita geser lagi, mepetkan ke arah motor.
jadi fungsi karet itu juga penting. Dan kita pasang bagian statornya, hati-hati memasang, jangan sampai mengenai, melukai kawat email, karena kawat email itu sangat tipis, kalau luka isolasinya bisa menyebabkan konslet. Masukkan bautnya satu dulu untuk menggeser-geser lokasinya, lubang di bawah baut harus longgar itu supaya bisa lurus, walaupun bisa sebenarnya pasang miring karena itu longgar sekali, nanti bebannya tidak merata, bisa melenceng, atau asnya motor pompa tadi motornya tidak lancar perputarannya. Coba satu persatu longgar, itu berarti sudah lurus pemasangan dari bautnya. Nanti kalau sudah dipasang dikerasi dari setelah selesai itu biasanya sudah tidak bisa digeser-geser lagi di setel di awal ini. Masukkan coba semua bautnya, keempat bautnya dimasukkan agak dalam dan posisinya longgar dengan celah yang ada di stator dinamonya ini. Baru kita pasang cover. Masukkan bautnya satu persatu, lurus maksudnya, jangan sampai menyenggol kawat email. Itu seringkali terjadi, saya lihat kawat emailnya baret karena itu mungkin dulu memasukkan tidak lurus, mencari-cari karena tidak di setel sebelumnya. Setelah rata, kencangin secukupnya, baru dipukul-pukul dengan kayu gagang palu. As juga ikut dipukul supaya ada space, tidak langsung tertekan bearingnya. Kencangkan secukupnya saja, pakai obeng dulu karena ini posisinya press sekali antara cover belakang ini dengan rumah stator. Baru kemudian kita kencangin secukupnya saja, berputar, tidak langsung kencang, satu persatu, sedikit-sedikit berputar, dipukul-pukul lagi sambil dicek perputaran asnya. Kalau perlu asnya nanti juga dipukul, jadi supaya tidak beban di bearing, maksudnya bearingnya itu tidak terhambat oleh rumah laker. Jadi sambil dipukul supaya ada pergerakan, pelan-pelan saja. Kita cek lagi, kembalikan karet yang depan tadi supaya mepet ke arah motor. Kalau sudah selesai, dicoba dulu dengan power. Itu kiri bagian belakang itu ada, bagian bawah maksudnya ada lubang, fungsinya untuk kalau ada air atau mencarikan kebocoran itu tidak mengenai dari motor, jadi turun ke bawah. Ini seal dari Shimizu, saya sebutkan sering kelemahan lengket adalah karena ini terlalu lebar, bagian yang bergesekan terlalu lebar. Ini penggantinya yang saya bawa ini dari merek lain, saya tahu kualitasnya bagus, adalah tidak lebar, jadi kecil, lebih kecil ini. Jadi yang bidang yang bergesekan itu tidak perlu lebar, karena semakin kecil tekanan itu sesuai rumus Gaya adalah semakin besar. Ini yang bikin lengket punya Shimizu itu karena terlalu lebar. Setelah selesai dan kita pasang lagi, untuk pemancingan jangan langsung ditutup, ini risiko kotoran-kotoran itu, ini yang paling penting. Kita nyalakan
hidup mati sebentar saja. Pastikan koper kelistrikan itu aman. Ini untuk mengeluarkan kotoran-kotoran. Salah satunya adalah dari tutup. Ini sering sepele, membuka atau memancing, terus pompa tidak menghisap karena kotoran masuk ke dalam. Tujuan dilakukan itu adalah supaya kotoran tidak langsung masuk ke jet tapi keluar. Ini sudah selesai, kita tes. Saya kencangin juga pressure switchnya sesuai kebutuhan supaya tidak hidup mati. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan komen jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.